محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh Masjid Al-Azhar rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Jalla fi'ula yang terlimpah rahmat, hidayah serta taufik darinya. Pagi ini kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, waktu luang, serta nikmat yang paling besar yaitu keimanan, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Kemudian salat serta salam selalu kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnahnya. Masyarakat muslimin, bab yang akan kita bahas hari ini sebenarnya sudah pernah kita bahas, tapi pembahasan kitab ini melewatinya kembali. Boleh saya pernah bahas, tapi dapat kita ulangi, yaitu bab sutratil musolli, bab pembatas sholat. Kita kasih selesaikan minggu ini hari ini, insyaallah akan sudah pernah kita bahas. Sutratul musolli, pembatas sholat, hiya ma yaj'aluhu musolli amamahu, yaitu sesuatu yang dijadikan pembatas oleh orang yang sholat di depannya, liman mururi baina yadayhi, untuk menghalangi orang-orang yang ingin melewat di hadapannya. Ya, hadis 220. An Abi Juhaym ibn al-Harith radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamu al-maru baina yaday al-musalli ma alayhi min al-ithmi lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Muttafaqun alaih wa lafdhu lil-Bukhari. Dari Abi Juhaym bin Harith radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW pernah bersabda, seandainya orang yang melewati di hadapan orang yang sholat, ya'lamu, dia tahu, madza alaihi minal ithmi, dosa apa yang dia dapatkan karena melewati di depan orang yang sedang sholat, lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi, maka diamnya dia, berdirinya dia selama 40, di sini tidak dijelaskan 40, namun di hadis lain disebutkan 40 kharifan, 40 musim, maka berdirinya dia selama 40 musim. Di hadis yang lain, sahabat itu mengatakan, la adri 40 yauman au syahran au sanatan, aku tidak tahu apakah Nabi menyebut 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Lebih baik baginya berdiri diam selama 40, kita katakanlah 40 musim saja. Berdirinya dia selama 40 musim itu lebih baik daripada dia melintas di hadapan orang yang sedang sholat. Muttafaqun alaih. Hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari dan Imam Muslim. Al-masail wal ahkam mustafadatu min al-hadis. Masalah-masalah atau hukum-hukum yang dapat kita petik dari hadis di atas. Yang pertama, hukmul mururi baina yadil musalli. Bagaimana hukum melintas di hadapan orang yang sedang sholat. Dalla hadithul bab ala tahrimil mururi baina yadil musalli. Hadis di atas menunjukkan pengharaman melintas di hadapan orang yang sedang sholat. Walidzalika qala Ibnu Abdul Bar radhiyallahu anhu fi tamhid, oleh karenanya Ibnu Abdul Bar rahimahullah mengatakan di dalam tamhid, la khilafa baina ulama fi karahiyatil mururi baina musalli. Tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang dibencinya melintas di hadapan orang yang sedang salat. Wal ithmu 'alal mari baina musalli, dan dosa orang yang melintas di hadapan orang yang salat itu fauqul ithmi 'alal ladzi yad'ahu yamurru baina yadayhi. Maka dosanya lebih besar daripada orang yang membiarkan, maksudnya di sini dosa orang yang melintas di hadapan orang yang sholat
itu lebih besar daripada dosa orang yang sholat tapi dia membiarkan orang lewat. Dua-duanya dosa, tapi yang melewat lebih dosa, katanya di sini Ibnu Abdul Bar. Wakilahuma asim, dan keduanya dosa. Baik yang sholat dia tidak menahan, dia dosa. Yang melintas juga dosa, kata Ibnu Abdul Bar. Idza kana bin nahyi aliman, dengan syarat dia tahu bahwa hal tersebut dilarang, dia tetap lewat, dosa. Wal maru asyaddu ithman, dan orang yang melintas lebih besar dosanya idza ta'ammada dzalik, kalau dia sengaja, katanya. Beda kalau orang tidak sengaja, ya. Wa hadza mimma la a'lamu fi khilafan, dan ini perkara yang aku tidak mengetahui ada perkara khilaf dalamnya. Yang perlu antum ketahui di sini, ya, kalimat ulama di sini ya, fi karahiyah. Di sini karahiyah di sini bukan makruh seperti yang kita pahami, ya. Maksudnya dibenci di sini haram. Kenapa? Apa korinahnya? Korinahnya yaitu wal ithmu, ya, ada dosa. Sementara kita tahu penjelasan para ulama tentang hukum makruh itu apa makruh dalam masalah fikih. Kita bilang, oh makruh itu bukan haram. Apa makruh? Singkat saja. Kalau dilakukan tidak dosa, tapi kalau meninggalkan dapat pahala. Itu dalam pandangan fikih. Tapi bukan itu maksudnya di sini. Ya, disebut karahiyah di sini yang dimaksud dibenci artinya haram. Dan itu para ulama terdahulu, Imam Malik di dalam kitab-kitabnya, itu kalau beliau bilang makruh maksudnya haram. Kebanyakan seperti itu. Ya, karena nanti ada qarinah yang menunjukkan makna makruh di situ haram, yaitu dosa. Ya, misalnya ini, ya, tidak ada perselisihan tentang sesuatu itu dibenci dan itu dosa. Sementara hukum makruh asalnya tidak dosa. Harusnya kalau dibawa ke makna fikih sebenarnya. Oleh karenanya, untuk mengetahui maksud dari ulama karahiyah di situ makruh, itu harus kembali ke murid-muridnya, ke kitab-kitabnya. Apa yang maksud? Ya, gitu. Wa qala Ibnu Hazm Adh-Dhahiri mengatakan, kama fi maratib al-ijma' wattafaqu ala karahiyatil mururi bainal musalli wa sutratihi wa anna fa'ilahu athim. Ini juga sama. Ibnu Hazm mengatakan sepakat para ulama atas kebencian atau dibenci melintas di hadapan orang yang sedang sholat, ya, yaitu di antara sutroh dan orang yang sholat, kita lintas di hadapannya, ya. Wa anna fa'ilahu, dan bahwa pelakunya athim, berdosa. Ini maksud sama. Makruh di sini dimaksudkan haram karena ada dosa. Wa qala Ibnu Rajab fil Fath, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan dalam kitabnya Fathul Bari, wa hakahu Tirmidzi an ahli ilmi wa qad hamala itlaq haula'i lil karahati ala tahrim. Ibnu Rajab mengatakan, yang dinukilkan dari Imam At-Tirmidzi, bila menukilkan dari para ulama terdahulu bahwa makna karoha tadi yaitu haram, ya. Fa inna mutaqaddimil ulama kanu yasta'miluna dzalika katsiran. Ulama-ulama terdahulu kalau bilang makruh artinya haram, ini maksudnya, ya. Qultu huwa wadihun fi kalam al-imamain Ibnu Abdul Bar wa Ibnu Hazm. Ya, dan ini telah jelas dari perkataan dua imam, yaitu Imam Ibnu Abdul Bar dan Imam Ibnu Hazm. Fa inna kilayhima naqala al-ijma' 'ala al-ithmi aidan. Keduanya menukilkan, ya, ijma', ya, berdosa, ya, yaitu melintas di hadapan orang yang sedang sholat, ya. Sementara wal makruh la itsma fihi, ini. Sementara hukum makruh itu tidak ada dosa. Ila an yakuna karahat tahrim, kecuali yang dimaksud makruh di situ adalah haram, ya. Masalah yang kedua, ya, intinya di sini kita jelaskan tadi, ya, para ulama mengharamkan orang yang melintas di hadapan orang yang salat, ya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis, ya, idza arada ahadun an yamurra baina yadil musalli falyadfa'hu. Nabi SAW, apabila ada orang yang melintas di hadapan orang salat, hendaknya dia menghalangi, menahan.
Ya, fa'in aba, kalau orang yang melewat itu menolak, ya, kalau kita tahan dia tetap. Nah, kata Rasulullah SAW, fal yuqatilhu, hendaklah dia memerangi orang tersebut, ditahan paksa. Ya, jangan dibiarkan lewat, ditahan. Tapi kalau dia ngotot ya sudah. Tapi kita berusaha untuk menahan. Ya, fal yadfa, tahan. Kalau dia menolak, fal yuqatilhu, diperangi. Maksudnya diperangi itu dilawan. Fa innahu syaitan, karena orang itu kata Rasulullah SAW dia adalah syaitan. Dalam riwayat lain dikatakan fa inna ma'ahul qarin, bersama dirinya itu ada qarin, ada syaitan. Ya, ada syaitan. Nah ini perlu saya tekankan ya, karena ada ustaz-ustaz yang salah paham. Ini juga ngaku beberapa waktu lalu kita bahas masalah hadis ini. Jadi yang difahami sama dia fal yuqatilhu itu bunuh dari. Jadi dia sampaikan waktu ibu di majelis, bilang orang kalau lewat depan sholat itu harus ditahan. Kalau dia tidak mau dibunuh, udah bahaya. Ya, makanya ini pentingnya bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Arab itu qatala dengan qatala itu beda maknanya. Qatala yaqtulu bunuh, tapi qatala yuqatilu itu memerangi. Nah, dia salah baca. Ustaz, dia bilang bunuh ya. Nah, ini saya panggil, jelaskan. Bahaya, salah paham. Ya, jadi maksudnya bukan bunuh. Bahkan di internet ada sebagian penerjemah itu mengartikan membunuh, bukan membunuh, ya. Tapi perangi, halangi terus. Ya. Nah, kemudian masalah yang kedua, hal yuhramul mururu baina yadil musalli idza lam yakun baina yadil sutrah? Apakah dilarang melewati hadapan orang yang sholat kalau di hadapannya tidak ada sutrah? Ya, ini bagi maaf, sebagian saudara-saudara kita di masjid kadang sholat tidak taruh penghalang di hadapannya, seolah-olah tidak masalah. Ya. Nah, perlu kita ulang-ulang begini, kadang lupa. Ya. Sutrah itu paling sedikit ya hukumnya itu aqallu hukmin, kata para ulama, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Maka nanti kita bahas hukumnya. Ada yang mengatakan wajib dan dalil yang mengatakan wajib sangat kuat. Nanti kita bandingkan ya, kuat sekali. Hanya jangan menyepelekan sutrah ya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Waqi murid Ibnu Umar, kata beliau, Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab ya, iparnya Nabi ya, adik atau kakak dari Hafsah, adik atau kakak, adik dari Hafsah ya, misalnya. Nah, beliau itu kata Waqi murid Ibnu Umar, setiap selesai sholat dia cari dinding-dinding ya, kita di sini kita cari tiang. Kalau sudah penuh, dia suruh muridnya Waqi duduk di depan. Itu Ibnu Umar, dia suruh Waqi duduk di hadapannya baru dia sholat. Supaya apa? Supaya ada sutrah. Nah, itu Ibnu Umar, itu dari sahabat ya. Jadi jangan menyepelekan masalah sutrah. Jumhurlah Hanabilah, ini beliau mengatakan ya, penjelasan para ulama bagaimana hukum melintas di hadapan orang yang sholat tapi tidak ada sutrah. Tidak ada sutrah, dia sholatnya bagaimana kita lewat. Nah, ini Jumhurul Hanabilah wa kadzal Hanafiyah ala tahrim. Ya, jumhur ulama Hanabilah dan ulama Hanafiyah mengharamkan hal tersebut meskipun tidak ada sutrah. Ya. Namun nanti dibahas batasannya seperti apa. Apakah orang sholat di kotak sana, di sini kita tidak boleh lewat? Itu dibahas. Ya. Li'umumil hadits Abi Juhaim, sebagaimana keumuman hadis Abi Juhaim. Dhahaba ba'dul Hanabilah wa Syafi'iyah ila annahu yukrahu wa la yuhramu. Ya. Dan sebagian ulama Hanabilah dan ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan tidak haram, tapi makruh lewat di hadapan orang yang sholat, tapi di hadapannya tidak ada pembatas. Ya, ulama Syafi'iyah dan sebagian ulama Hanabilah mengatakan makruh. Wastadallu bi hadits Ibnu Abbas. Mereka berdalil dengan hadis Ibnu Abbas. Ya, hadis Ibnu Abbas ini panjang, menceritakan tentang beliau masuk ke dalam shaf sholat, ya bahkan dikatakan dengan keledai. Ya.
dia naik keledai, dia lewat di antara soft, dia lepas keledainya, makan, terus dia sholat. Setelah sholat tidak ada satu sahabat pun yang mengingkari tindakan dari Ibnu Abbas. Nah, ini menjadi dalil ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah ya, bahwa ya, tidak haram, hanya makruh lewat di hadapan orang yang sholat. Ya. Warrajih wal qaulul awwal, kata muallif di sini yang benar pendapat pertama, yaitu haram. Ya, ya, melintas di hadapan orang yang sholat tanpa ada sutra, haram kata beliau. Namun di sini haram dijelaskan juga ini ya, masalah yang berikutnya, haddul qurbil ladzi yumna'ul maru minhu idza shalla biduni sutra. Batasan seseorang itu ya tidak boleh melintas di hadapan orang yang sholat kalau dia sholat tanpa sutra. Batasannya seperti apa? Nah, ini yang pertama, annahu mahdudun bi thalathati adra, yaitu 3 hasta. 3 hasta itu 1 hasta 50 cm kurang lebih, berarti 1,5 meter. Misalnya ini pada pertama ada yang sholat di Abu Salamah, berarti kira-kira di sini boleh lewat. Ini sudah 2 meter lebih, sini sebenarnya pokoknya 1,5 meter. Ini pendapat pertama ya, salah satu adra, 3 hasta, ini tidak boleh lewat 2,5 meter, 1,5 meter. Li'annaha muntahal masnun fi wadi sutra. Apa dalilnya? Kata mereka, ini batasan dianjurkan menaruh sutra. Ini kaitannya di mana letak sutra ya. Sebagian orang mengatakan sutra itu diletakkan jaraknya 3 hasta, 1,5 meter ya. Mungkin dulu orang Arab tinggi-tinggi ya, Allah Arab, karena 1,5 meter lumayan ya. Ini 2 meter ya, itu lumayan jauh ya, paling kita kepalanya di sini, berarti masih jauh ya. Mungkin ini dilihat ya, orang-orang Arab terdahulu mungkin tinggi-tinggi, bahkan sekarang pun banyak tinggi-tinggi, mungkin itu ya, ya. Kemudian atsani, pendapat yang kedua, hadduhu bima law masya ilaihi ya lidaf'il mari aw ghairihi lam tabtul salatuhu ya. Ya, wa jaa fi hadits marfu' min Ibnu Abbas takdiruhu biqadri qadfati bil hajarin. Ya, ini pendapat yang kedua, jaraknya itu ya tidak ada batas yang jelas ya. Dia bilang yang mana seseorang itu kalau lewat di hadapannya tidak batal sholatnya. Ini tapi di bawahnya dijelaskan lagi penjelasan Ibnu Abbas, jaraknya seperti 1 lemparan batu. Nah, ini jauh juga ini. Lemparan batu yang paling dekat paling di situ, jauh sekali. Ini pendapat yang kedua ya. Nah, ini kemudian yang ketiga, wahaka an Hanafiyah, dari jumhur ulama Hanafiyah, annahu la yumna'u minal murur, tidak dihalangi orang yang melewat itu illa fi mahalli sujudil musalli ya, kecuali batasnya itu batas sujudnya orang yang sholat. Ini saya tambahkan, di sini tidak dijelaskan batas sujud, ditambah lagi jarak lewatnya seekor anak kambing, karena pendapat yang rajih Nabi SAW itu meletakkan sutra itu ya, batas sujud beliau lebihkan sedikit, lebihnya itu jaraknya kira-kira anak kambing bisa lewat seginilah. Misalnya ini apa, dinding tiang ya, jangan kepala kita di sini, jangan kepala kita itu di sini, ini jarak anak kambing bisa lewat, itu sunnah. Jangan pas, agak longgar sedikit. Nah, ini kata ulama Hanafiyah ya. Jadi jarak yang tidak boleh kita lewat kalau ada orang sholat itu jarak kira-kira dia sujud lebihkan sedikit. Nah, itu tidak boleh, karena itu batas disunahkan menaruh sutra. Itu kata ulama Hanafiyah. Nah, ini wallahu alam, ini yang paling logis dan paling gampang kita cerna. Kalau lemparan batu jauh, 1,5 meter juga cukup jauh ya. Akhirnya orang nanti gampang lewat ya, kalau kita naruh sutra terlalu jauh ya. Ya. Kemudian
Permasalahan yang berikutnya, hukmul mururi baina yadil ma'mumin. Hukum melintas di antara makmum. Misalnya dari belakang, ya. Dia lihat shaf di depan kosong. Ya. Shafnya di sini kosong. Dia mau masuk lewat sana, tapi dia harus lewat orang-orang. Nah, itu boleh. Ya, nanti kita bahas. Jangan boleh dulu. Nanti ada perselisihan. Ya. Akhraja Syaikhan. Ya. Dikeluarkan oleh dua syekh, maksudnya di sini yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau disebutkan Syaikhan itu banyak maknanya. Ya, kalau ini maksud para sahabat, si Abu Bakar, Umar. Ya, kadang yang dimaksud yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kadang yang dimaksud itu Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim, tergantung konteksnya. Tapi di sini yang dimaksud Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala aqbaltu raqiban ala himarin atani wa ana yawma idin qad nahastul ihtilama wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi bi Mina ila ghairi jidarin famarartu baina yaday ba'di shaf fanazaltu wa arsaltu al-atana tarta'u wa dakhaltu fi as-safi wa lam yunkir dhalika alayya ahadun wa lafdhu al-Bukhari. Berkata Imam Bukhari Imam Muslim dari Ibnu Abbas, ya, semoga radhiyallahu anhu, ya, radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku menaiki onta betina, keledai betina, ya, dan ketika itu nazahtul ihtilama, aku sudah mau hampir balik, ya, aku melewati orang yang sholat itu, ya, di antara celah-celah shaf dengan mengendarai keledai betina, dan ketika itu aku sudah hampir balik, kata beliau, ya. Wa Rasulullah SAW yusalli bin nas, dan Nabi SAW mengimami orang sholat di Mina ila ghairi jidar. Nah, ini perlu diperhatikan, tanpa ada tembok, ya, jidar itu tembok di depannya, dinding di hadapannya. Ya, famaratu baina yaday ba'di shaf, dan aku melewati di antara shaf-shaf makmum itu, kata Ibnu Abbas. Wa nazaltu wa arsaltu al-atana tarta, aku turun, aku melepaskan hewan tadi, hewan apa namanya, keledai, dia makan, ya. Wa dakhaltu fi shaf, aku masuk ke dalam shaf salat, ya. Falam yunkir dzalika alayya ahad, tidak ada satu orang pun yang mengingkari tindakan kita. Jadi dalam hadis ini kalau kita pahami, Ibnu Abbas itu lewatnya pakai keledai, masuk yang tersof, masuk keledai, dilepaskan keledainya, dia masuk sholat. Kira-kira sekarang aku lagi sholat id di lapangan, ada orang pakai kuda lewat dekat sholat, itu dibiarkan sama para sahabat, tidak ada yang mengingkari Ibnu Abbas, dilepas lalu dia sholat. Ya, ini menjadi dalil bahwa, ya, boleh melintasi di hadapan orang-orang yang sholat, tapi makmum lagi sholat jamaah, itu boleh. Kalau ada uzur, misalnya mau buang air, ya lewat apa, atau tadi itu melihat celah kosong masuk, tidak apa-apa, tidak masalah, ya. Cuma nanti ada yang memakruhkan, ya. Hadis Ibnu Abbas ini kata beliau, ya, hada yakhussu hadis Abi Sa'id. Hadis ini mengkhususkan hadis yang umum, yaitu Nabi SAW mengatakan, idza kana ahadukum yusalli fala yad'u ahadan yamurru baina yadayhi. Kalau kalian salat, jangan membiarkan seorang pun melewat di hadapannya. Hadis ini umum, ya, ini untuk salat sendiri, ya, munfarid, ya, atau untuk imam. Hadis ini untuk orang yang salat sendiri dan untuk imam, ya. Nabi SAW mengatakan sutratul ma'mumin, sutratul imam, sutratul ma'mumin. Sutronya makmum itu sutronya imam, ya. Bahkan dalam pandangan mazhab Hanabilah, mereka berkeyakinan sutra ini wajib hukum, ya. Karena banyak sekali, ya,
dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban. Contohnya Nabi SAW mengatakan, "Idza shalla liyastatir ahadukum." Ya. Hendaknya kalian membuat pembatas, ya. "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin." Kalau kalian salat menghadap sutrah, ya. "Wal yadlu minha." Mendekatlah kepadanya. Sementara kaidah usul mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Ya, kaidah usul fikih, hukum asal perintah wajib illa idza wujida sharif. Ya, jumhur Hanabilah mengatakan sutra itu wajib. Begitu juga Ibnu Hazm, mazhab al-Zahiri, mengatakan wajib karena seluruh perintah, ya, menunjukkan kewajiban. Tapi jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah. Ya, dari mana? Hadis Ibnu Abbas tadi. Ya, dalil dari jumhur ulama mengatakan bahwa sutra ini hukumnya sunnah muakkadah, hadis Ibnu Abbas. Apa tadi? Yusalli bin nasi bimina ila ghairi jidar. Nabi SAW sholat di Mina jadi imam, di hadapannya tidak ada dinding, kata Ibnu Abbas. Namun dibantah oleh ulama Hanabilah. Hadis ini, kata ulama Hanabilah, tidak menafikan tidak adanya pembatas. Untuk pahami, hadis ini tidak menafikan tidak adanya pembatas. Karena ini maksud Ibnu Abbas, Nabi sholat di tempat terbuka, tidak ada dinding. Ya, tapi dalam riwayat dikatakan, ya, karena Nabi SAW yusalli ila anazati. Nabi SAW itu sering sholat menghadap tongkat kecil, ya, sering ditaruh tongkat kecil. Kadang ditaruh itu pedang, kadang ditaruh tombak, ya, kadang ditaruh busur panah. Ya, itu Nabi SAW. Jadi kata jumhur Hanabilah, ya, pendapat jumhur ulama di sini yang mengatakan sunnah muakkadah dengan berdalil hadis ini kurang tepat. Kenapa? Karena hadis Ibnu Abbas ini hanya menjelaskan Nabi sholat di depannya tidak ada dinding, tapi tidak menafikan ada sesuatu yang lain. Bisa jadi ada pedang, ada tombak, ada apa namanya, tongkat dan lain sebagainya. Ya, ini kata jumhur ulama Hanabilah. Oleh karenanya kata jumhur ulama Hanabilah, ya, sutra itu hukumnya wajib, ya, bukan sunnah, tapi wajib. Ya, kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Namun perlu diperhatikan, ya, dhahaba Syafi'iyah ilal karahah. Jumhur ulama Syafi'iyah, bahkan ulama Syafi'iyah kebanyakan, saya tidak tahu apakah jumhur apa seluruhnya, ya, mengatakan bahwa makruh, ya, melintas di hadapan orang yang sholat itu tidak membatalkan, karena mereka pun berdalil bahwa sutra itu hukumnya sunnah, bukan wajib, ya, sunnah. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Mukminin Aisyah, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Nabi sallallahu ditanya ketika perang Tabuk, an sutratil musalli, tentang pembatas orang yang sholat. Faqala mithlu akhiratir rahli. Beliau mengatakan seperti pelana kuda. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Muslim. Miqdaru tuli sutrati. Sini dijelaskan batasan sutra itu seperti apa. Apakah tripod ini bisa jadi sutra? Ya, apakah kursi bisa jadi sutra? Dibahas. Ja'an Ahmad annahu qala tuluha dhira'. Dari Imam Ahmad riwayat beliau mengatakan batas pembatas itu sehasta, berarti 50 cm, kurang lebih setengah meter, seginilah, ya, seginilah, setengah meter segini ya, maksudnya segini berarti. Nah, ini batasan kalau riwayat Imam Ahmad, dhira'. Uruwiya an Ahmad annahu, ya, qadra admi dhira', yakni min ruzqi ilal mirfaqaini, wa huwa qaulu Malik wa Syafi'i. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dan juga ini pendapat dari Imam Malik dan Imam Syafi'i, yaitu batasannya tulang apa ini, siku sampai pergelangan, ini batasannya. Ini juga berbeda-beda tiap orang, ya, kurang lebih sama lah 50 cm, ya, dhira'.
kurang lebih sama. Kemudian Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan wadh-dhahiru anna hadza la sabil takrib la tahdid ya. Wadh-dhahiru anna hadza ala sabil takrib. Kata Ibnu Qudamah, penjelasan Nabi SAW mithlu akhirat rahni bukan untuk pembatasan, tapi hanya gambaran kira-kira seperti itu ya, kurang lebih seperti pelana kuda. Lianna Nabi SAW qaddaraha bi akhirat rahmi, karena Nabi SAW mengumpamakan dia dengan pelana kuda. Wa akhirat rahli takhtalifu fi tuli wal qisar, sementara pelana kuda berbeda-beda, tiap daerah beda-beda, tiap orang berbeda, ada yang pasangnya panjang, ada yang pendek, itu maksudnya ya. Fataratan takunu dzira'an, terkadang panjang pelana kuda itu 50 cm ya, wa taratan ya takunu aqalla minhu, terkadang lebih pendek ya, lebih pendek. Fama qaraba dzira'a ajza'a al-istitaru bihi wallahu a'lam. Kata Ibnu Qudamah, yang mendekati pelana kuda sah. Contohnya kayak tripod ini bisa ya. Bahkan kalau kata beliau itu mendekati pelana kuda 50 cm 45 cm itu boleh, bisa, berarti botol besar itu bisa saya rasa. Karena itu kurang lebih berapa? 35 ya. 35 cm atau hampir 40. Nah itu boleh ya, botol besar. Tapi botol kecil kayaknya terlalu jauh ya. Pokoknya kata beliau di sini, yang mana orang itu tahu itu pembatas. Yang itu taruh aku gelas, orang udah tahu aku lewat. Tahu kira-kira oh ini batasan saya dengan botol ini. Sini tidak boleh lewat. Supaya orang tahu. Kursi, nah itu boleh ya. Miqdaru ardi sutrah. Ya, miqdaru ardi sutrah. Batasan lebarnya kata beliau. Ini tidak ada batasannya. Fa amma qadruha fil ghaladi wad diqqati fala hadda lahu na'lamu. Kata Ibnu Qudamah, adapun lebarnya tidak ada penjelasan yang jelas. Ya, tidak ada batasan. Makanya karena Nabi SAW terkadang dengan pelana kuda, terkadang dengan tombak, dengan pedang, kadang dengan busur panah. Ya, nah itu boleh. Ya. Yang penting pakai sutra. Yang bagi antakuna mutamayyizatan yaraha man arad al-murur. Hendaknya jelas sutra itu. Orang yang mau lewat itu tahu, oh ini sutra. Itu maksudnya. Ya. Nah ini hadis berikutnya, an Sabrata bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu liyastatir ahadukum fi salatihi walau bisahmin ya. Namun hadisnya dhaif ya, lemah, dikeluarkan oleh Imam Hakim juga Imam Al-Baihaqi ya. Ada kelemahan dalam hadis ini ya. Liyastatir ahadukum fi salatihi walau bisahmin, hendaklah kalian membatasi diri kalian ketika sholat meskipun dengan sahmin ya, meskipun dengan anak panah ya, meskipun dengan anak panah. Hukum sutratil musalli, hukum pembatas sholat. Dhahaba ta'ifatun min ahli ilmi ila wujub ya. Sebagian ulama mengatakan wajib. Naqalahu Ibnu Arabi ya, ini pendapat dari Imam Ibnu Arabi ya, yang dia nukil dari Imam Ahmad ya, pendapat Hanabilah saya katakan tadi. Wa khilaful jumhur, dan ini menyelisih jumhur ulama. Inna maqala bil wujub ya, ba'du ashabihi ya. Ya, sebagian ulama Hanabilah mengatakan wajib ya. Wa huwa zahiru tabwibi Ibnu Khuzaimah, dan ini ya pendapat dari Ibnu Khuzaimah. Wa rajjah hadzal qaul al-Imam Al-Albani wal Imam Al-Wadi'i rahmatullahi alaihima. Dan ini pendapat dari Syekh Albani dan Syekh Muqbil Al-Wadi, kata muallif, yaitu sutra hukumnya wajib ya, sutra hukumnya wajib. Wastadallu haula a'imma bi adillatin, ini untuk perhatikan dalilnya ya. Hadis di atas dhaif
Wa yughni anhu hadis Ibnu Umar. Namun ada hadis yang bisa dijadikan pegangan, yaitu hadis dari Ibnu Umar. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yaumul Id amara ya bil khibbati fatudau baina yadayhi. Ya, Nabi sallallahu kalau hari Id, itu kan salatnya di lapangan. Beliau merintahkan untuk menaruh tombak di hadapan, ya, di hadapan imam, tempat sholat imam. Ini menjadi dalil jumhur Hanabilah bahwa sutra hukumnya wajib. Wa hadits Ibnu Umar an Ibnu Khuzaimah. Begitu juga hadis dari Ibnu Umar, la tusalli illa ila sutratin. Jangan kalian salat kecuali menghadap sutrah yang disampaikan tadi. Wala tada ahadan yamurru baina yaday wa baina sutrati. Dan jangan kalian biarkan seorang pun melintas di hadapanmu, di antara dirimu dan sutrah, pembatas. Ya. Wastadallu aidan bi hadits Abi Dzar. Kemudian jumhur Hanabilah juga berdalil dengan hadis dari Ibnu Abdul Bar, ya, dari Abi Dzar. Apa itu? Yaqta'u salat ar-rajuli idza lam yakun baina yadayhi mithlu mu'akhiratir rahmi. Ya, terputus salat seseorang kalau di hadapannya tidak ada sutrah seperti pelana kuda, ya, beliau. Wa qalu fasutratu tuhafidu 'ala salati min al-qat'i. Dari hadis ini katanya kita dapati bahwa sutra ini menjaga seseorang dari batalnya sholat, ya, dari batalnya. Sementara kita tahu semua yang membatalkan sholat harus dijauhi, ya, wajib untuk dijauhi. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Segala hal yang menafikan kewajiban tanpanya maka mengharuskan dia ada, harus ada, ya. Sesuatu yang wajib tanpanya bisa hilang kewajiban ini maka harus ada. Contohnya sutra, kata beliau, sutra ini membatasi seorang agar sholatnya tidak batal, sementara batalnya sholat harus kita jauhi, ya, maka menjaga kewajiban tadi harus dijaga dengan menjaga sutra, ya, supaya sholatnya tidak batal. Itu kata beliau, ya. Kemudian juga menjadi dalil idza salah ahadukum ila sutrati falyadnu minha la yaqta'u syaitanu alaihi salatuhu. Ya, la yaqta'u salat, ya, la yaqta'u syaitanu alaihi salatahu. Ya, ini juga ada sebuah hadis. Nah, ini perlu untuk perhatikan hadis ini. Hadis ini penting. Meskipun antum berpandangan bahwa sunnah, tapi antum perhatikan hadis ini. Ya, orang-orang yang berkeyakinan bahwa sutra itu sunnah, ya, hadis ini datang dengan sanad jayyid, sanad yang baik, kata beliau. Ya, kalau kalian sholat menghadap sutra, hendaklah kalian mendekat kepada sutra. Ya, karena syaitan tidak bisa memutuskan sholatnya. Nah, artinya apa? Seorang kalau sholat tidak pakai sutra, itu syaitan dapat ganggu. Sutra itu salah satu fungsinya dalam hadis ini kita ketahui, syaitan tidak bisa memutuskan sholat orang tersebut. Meskipun memutuskan sholat di sini terjadi khilaf maknanya. Apakah maknanya itu batal sholatnya atau memutus kekhusyuan? Sebagian ulama yang berpandangan sutra itu hukumnya sunnah, mereka menafsirkan ya yaqta'u sholat di sini maksudnya memutuskan kekhusyuan ketika sholat. Setan itu ganggu kita. Artinya apa? Meskipun antum berpandangan sunnah, taruh sutra supaya apa? Supaya setan tidak ganggu kekhusyuan kita ketika sholat. Kalaupun dia berpandangan sunnah. Karena yang berpandangan sunnah, ya, memahami, memutuskan di sini memutuskan kekhusyuan, bukan membatalkan sholat. Ya, artinya sutra wajib. Sawa'un kana, meskipun itu meyakini dia sunnah atau wajib, harus penting kita taruh. Karena itu kaitannya dengan sholatnya kita nanti. Ya. Antum khusyuk tidak nanti? Setan ganggu, ya. Ini juga dibahas, ya, sutrah fi Makkah. Ya, bagaimana kalau kita sholat di Masjidil Haram, di Nabawi? Pak Sulaiman sudah pernah umroh, yang pernah umroh tahu ya, bagaimana di Masjidil Nabawi itu nggak bisa untuk pasang sutra, ya. Kemungkinan susah ya. Mungkin bisa kalau di belakang-belakang. Tapi kalau untuk sholat di dekat apa tempat orang tawaf, itu biasanya penuh.
Ya, kadang-kadang saya pernah sholat itu tiba-tiba perempuan datang sholat di sebelah. Bingung juga, sholat jamaah, lagi sholat. Ini kok hitam-hitam di sebelah ini. Saya mau lihat gak enak juga. Ini hitam semua, kok cukup semua. Ini kayak perempuan. Habis sholat, ya Allah, perempuan di sebelah. Ya, dan itu semua banyak. Langsung masuk ada. Kalau sudah buru-buru sholat. Nah, seperti itu di Masjidil Haram. Tidak kayak kita sih. Perempuannya dikasih tempat sendiri. Tapi sekarang sudah lebih baik. Biasanya huros itu diatur, arahkan perempuan di mana. Tapi kebanyakan seperti itu. Kalau apalagi Ramadan dan sebagainya, ada sudah nggak tahu. Datang harus sudah sholat. Ada perempuan di sebelah, ya macam-macam juga. Nah ini dibahas bagaimana sutroh. Apakah wajib di Makkah? Qaulul awal, pendapat pertama, anna hukmaha fi sutratis sholati hukmu sa'ir bidan. Hukumnya sama di Masjidil Haram, di Masjid Al-Azhar sama. Ya, kalau kita berpendapat wajib di Al-Azhar, maka wajib juga di Masjidil Haram. Kalau kita berpendapat sunnah muakkadah di sini, di sana juga sunnah muakkadah. Ya. Nah ini apa dalilnya? Ya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Bukhari, kata beliau. Ruwiya an Ibnu Umar, diriwayatkan dari Ibnu Umar, ya, wastadalla bi hadithi Abi Juhaifah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bil Bahqa wa huwa abtahu Makkatin fi hajjatihi ila Anazah. Ya, kata hadis ini sahabat Nabi SAW itu sholat bil Bahqa, tempat yang rata di Mekah, tempat yang rata. Bahqa itu tempat yang dataran yang rata di Mekah, ya. Ketika haji dan di depannya ada Anazah, ada tongkat. Padahal di Mekah Nabi masih menaruh tongkat, kata beliau. Pendapat yang kedua, anna Makkah yajuzu salatu fiha ila ghairi sutratin. Pendapat yang kedua mengatakan untuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Makkah dan Nabas Masjid Nabawi, untuk di Masjidil Haram, ya, Makki maksudnya, yaitu boleh sholat tanpa sutroh. Wal mururu baina yadil musalli fiha min ghairi karahatin, dan melewati di hadapan orang yang sholat di Mekah tidak ada larangan, kata beliau. Ya, wa huwa qaul Taus, pendapat Imam Taus atau Ahmad Wajah an Ibnu Zubair. Ini pendapat dari para imam, Imam Ahmad, Ibnu Zubair, ya, Muhammad ibn Hanafiyah. Kemudian ada pendapat dari Muhammad bin Hanafiyah. Wastadalla Imam Ahmad bi hadis Muttalib. Beliau berdalil dengan hadis Muttalib, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla rak'ataini fi hasyiatil maqaf, laysa bainahu wa bainat tawafi ahadun. Apa dalilnya? Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di dekat Ka'bah, di sekitar Ka'bah itu, sekitar tempat tawaf, dan tidak ada sutroh antara beliau dengan orang yang tawaf, langsung menghadap Ka'bah tanpa ada sutroh, kata beliau. Ya. Namun di sini dijelaskan bahwa hadis dari Ibnu Umar tadi itu, ya, ada perawi yang syadz. Ya, syadz dalam mustalah dikatakan mukhalafatul maqbul bima huwa aula minhu. Ya, perawi yang thiqah yang diterima hadisnya menyelisihi orang yang lebih kuat dari dia. Misalnya kalau saya kasih contoh, misalnya itu Ibnu Hibban misalnya. Ibnu Hibban ini dalam Sahih ini dikatakan beliau bukan mutasyaddiq, bukan orang yang kuat dalam menjaga perawi-perawi. Beliau misalnya menyelisihi Imam Bukhari. Ada riwayat dari Ibnu Hibban A, ya, beliau diterima sebenarnya Ibnu Hibban. Menyelisihi pendapat dari Imam Bukhari, ya, riwayat dari Imam Bukhari mengatakan B. Nah ini kita katakan syadz, pendapat dari Ibnu Hibban syadz, ya, karena beliau menyelisih orang yang lebih kuat daripada dia, itu Imam Bukhari. Nah, sama hadis ini. Yang kata para ulama, hadis ini tidak bisa dijadikan pegangan karena dia menyelisih orang-orang yang lebih kuat hafalannya dulunya, ya, lebih kuat periwayatannya.
Sehingga ya kata mu'alif di sini warraji qaulul awwal, yang benar pendapat yang pertama. Di Masjidil Haram, di Masjid Al-Azhar sama, dianjurkan taruh sutra. Kalau tidak bisa ma'dzur, mau bagaimana? Tapi kita usahakan harus ada, ya, sebisa mungkin harus ada sutra, ya, kecuali kita sholat jamaah, maka sutranya imam. Makanya dalam madzhab Hambali hanya ada satu pembatal sholat ini dalam madzhab Hambali, ya, saya katakan madzhab Hambali, karena mereka yang meyakini bahwa sutra itu hukumnya wajib, ya, sutra hukumnya wajib. Hanya satu, ya, pembatal sholat yang apabila imam itu batal, makmumnya batal, ya, hanya satu saja ini. Dulu Syekh Said Yaman itu pernah tanya, dijadikan teka-teki, sebutkan satu pembatal sholat yang kalau imam itu batal maka makmumnya batal semua, ya. Contoh, imamnya buang air, batal nggak sholatnya makmum? Imam buangkan keluar tiba-tiba, batal nggak sholat imam? Tidak batal, ya, tidak batal. Imamnya pingsan, jadi ganti imam yang lain, ya. Apapun yang membatalkan sholatnya imam tidak akan membatalkan sholat imam kecuali satu. Apa itu? Lewatnya perempuan, anjing hitam dan keledai di antara sutroh dan imam, kata ulama Hanafi. Karena Nabi SAW dikatakan, ya, yaqta'u salatal mar'i idza lam yakun baina yadayhi mithlu ma'akhir rahli, ya, al mar'atu wal himaru wal kalbul aswad. Terputus salat seseorang apabila tidak ada di hadapannya orang yang melintas, tidak ada di hadapan orang yang sholat tadi, ya, sutroh, ya, kemudian melintas di hadapannya wanita, keledai dan anjing hitam. Jadi dalam madzhab Hambali, kalau ada keledai, anjing hitam, kemudian perempuan lewat di hadapan imam, semua satu masjid batal sholat. Kenapa? Karena batal sholatnya imam, ya. Kalau batal sholatnya imam, sutrohnya imam, maka sutrohnya makmum semua batal. Karena sutratul imam, sutratul makmum, sutrohnya imam, sutrohnya makmum. Ini dalam mazhab Hambali. Kalau jumhur enggak. Kalau jumhur lah mengatakan, bahkan jumhur lah mengatakan, ya, tidak ada yang membatalkan sholat, ya. Dalilnya hadis Nabi SAW mengatakan, la yaqta'u sholata syai'un, tidak ada sesuatu yang membatalkan sholat, ya. Tapi tetap kita diperintahkan untuk mencegah, tapi tidak ada yang membatalkan. Maksudnya apapun yang lewat di depan tidak membatalkan. Sebagian ulama mengatakan yang batal itu kalau perempuan haid, ya. Kalau perempuan itu haid baru batal. Ini pendapat yang lemah, karena hadis mengatakan tidak ada penjelasan haid. Karena biasanya dalam lafaz hadis Nabi SAW itu diberikan jawabul kalim. Nabi SAW itu punya kemampuan memperingkas bahasa, ya. Nabi SAW diminta nasihat, la taghdab, selesai. Antum kalau minta nasihat pasti panjang-panjang. Nabi SAW ketika ada orang datang, ausi, ya Rasulullah berikan wasiat kepada, la taghdab, selesai. Wasiatnya pendek, tapi maknanya luas. Ya, saya kalau ke Bang Helmi nasihat saya, panjang. Itu masya Allah, panjangnya. Nabi SAW ringkas. Itu Nabi diberikan jawabul kalim. Kalimatnya ringkas, padat, jelas. La taghdab. Dalam lafaz hadis, seandainya tujuan Nabi perempuan haid, beliau akan bilang haid, tidak pakai mar'ah, ya, haid itu selesai. Kalau sudah bilang haid pasti perempuan, tidak mungkin laki-laki haid. Nah, di sini disebutkan mar'ah, ya, maka yang dimaksud perempuan secara umum. Tentu kalau sudah balik, kalau anak-anak tidak apa, ya, itu maksudnya, ya. Jadi kesimpulan ini saya sampaikan, wallahu taala alam, dalil-dalil yang mengatakan sutra itu wajib sangat kuat, sangat kuat. Meskipun jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah, ya,
Maka perlu diperhatikan. Sholat jangan main-main. Ya. Antum mau khusyuk, berusaha khusyuk, tapi antum sudah meninggalkan sebab kekhusyuan. Apa sebab kekhusyuan? Taruh sutra. Karena bisa saya mengatakan tadi, syaitan itu memutuskan sholat seseorang yang tidak pakai sutra. Meskipun makna memutuskan di sini nanti dibahas, ya, ada yang mengatakan memutuskan kekhusyuan. Syaitan itu mudah ganggu kalau orang tidak pakai sutra, diganggu, digoda. Ya, maka penting sutra sekali lagi. Ya, tidak apa-apa tuh kalau lihat ada teman-teman sholat itu ingatkan, bisa jadi lupa. Ya, atau tuh tegur misalnya. Ada saudara kita biasa sholat dengan sutra, sampaikan. Dalam madzhab Syafi'i itu biar orang itu terima langsung, Pak, dalam madzhab Syafi'i sutra ini sunnah, bagus, pakai. Ya, supaya orang itu terima. Orang sini senang kalau itu sebut madzhab Syafi'i. Ya, karena madzhabnya Syafi'i. Itu sampaikan dengan pendapat madzhab Syafi'i yang penting bisa diterima. Ya. Antum sebut Maliki kadang-kadang nggak mau, Hanafi nggak mau, Ahmad nggak mau, harus Syafi'i. Apa untuk bahas madzhab Syafi'i? Ya, itu juga penting kita membahas fikul muqarrarah seperti ini. Kita bahas madzhab Syafi'i supaya orang tahu, oh ternyata madzhab Syafi'i begini, Ahmad begini, Hanafi begini, Malik begini, biar menimbang dengan dalil. Ya, saya kira ada yang bertanya? Ya, silakan. Bermakmum dengan imam yang tidak pakai sutra. Di mana contohnya? Antum ambilkan sutra, antum pasangkan, antum sholat di belakangnya. Antum ambil kursi, taruh di depannya, terus antum jadi imam. Apa jadi imam? Gampang, ya? Tidak ada masalah. Ya, antum ambil dulu kursi. Ini ada kursi, ada berapa? Taruh, baru sholat. Ya, tidak ada kursi, tas. Biasanya rangsel itu cukup tinggi, lebar. Taruh, baru sholat. Taruh di hadapannya, bukan hadapannya antum. Di hadapannya beliau yang jadi imam. Ya, gitu. Paham ya? Ada lagi? Maksudnya mana? Bagaimana itu kalau yang lewat di sholat bisa jual di rumah ini? Isi kita atau anak kita yang sudah balik. Insyaallah, bagus pertanyaan. Bagaimana hukumnya kalau yang lewat istri? Batal kalau menurut mazhab Hanabilah. Ya, perempuan itu umum, mau istri, mau anak kalau dia sudah balik umum. Batal. Dalam mazhab Hanabilah batal. Ya, dalam mazhab Syafi'i dan lainnya, jumhur ulama makruh. Tapi tetap, meskipun dalam mazhab Syafi'i tetap kita dianjurkan untuk menghalangi. Meskipun dalam mazhab Syafi'i, ya, menaruh sutra itu hukumnya sunnah, ya. Tapi tetap kita dianjurkan untuk menghalangi. Ya. Kalau dia lewat paksa, batal nggak? Dalam jumhur ulama tidak batal. Tidak batal sholat. Tapi orang yang lewat tadi, kalau dia sengaja dosa, ya, dia sengaja dosa. Ya, meskipun tadi apa namanya, jumhur Hanabilah mengatakan haram melintas. Ya, orang yang melintas tadi di awal dosanya lebih besar daripada orang yang membiarkan. Ya, orang yang melintas dosanya lebih besar daripada yang membiarkan. Maka harus kita tahan. Istri pun harus kita tahan. Ya. Oh, Ustaz, kalau tahan batal sholat, tidak batal. Menurut pendapat yang rajih, ya, bersentuhan kulit dengan wanita bukan pembatal sholat. Bukan pembatal sholat. Bersentuhan dengan istri kulitnya, menurut pendapat yang rajih, bukan pembatal sholat. Tidak batal. Ya, tidak batal. Karena Ibnu Abbas menafsirkan aula mastukun nisa di situ dalam ayat, yaitu jima, menyentuh wanita. Yang dimaksud ayat yaitu berhubungan badan, bukan bersentuhan kulit. Ya. Maka tidak batal. Antum tahan aja istri itu, anak-anak. Kalau anak kecil yang lewat, insya Allah tidak masalah. Bukan pembatal. Ya. Intinya tetap kita berusaha untuk menghidupkan sunnah yang satu ini. Ya, sutrah. Ya, itu merupakan yang dianjurkan, sunnah yang dianjurkan.
Ya, saya dapati banyak teman-teman mazhab Syafi'i pun bermudah-mudahan masalah sutra sholat. Padahal dalam mazhab Syafi'i dianjurkan, sangat dianjurkan, meskipun tidak sampai kepada hukum wajib. Ya, minimal sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ya, jangan kita menyepelekan. Bisa bertanya? Sudah? Ya, baik. Orang yang membiarkan apabila kita melihat jemaah sholat membiarkan hukumnya apakah itu tidak sanksi? Masya Allah, ini bagus pertanyaan. Nabi SAW mengatakan, kita mengetahui ya, setiap mukhalafah dalam syariat adalah sebuah kemungkaran. Setiap pelanggaran syariat adalah sebuah kemungkaran. Itu pertama, ya. Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Barang siapa melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah, dia cegah. Ya. Dia cegah dengan tangannya. Ya. Falyughayyirhu biyadi. Dia cegah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau dengan tangan tidak mampu, dengan mulut. Fa illam yastati fa biqalbi. Fadzalika adhaful iman. Kalau tidak mampu dengan hati, doakan. Ini kemungkaran yang kita lihat. Orang sholat tidak pakai sutra. Kemungkaran tidak. Setiap mukhalafah syariat adalah bentuk kemungkaran. Itu pertama. Yang harus paham. Ketika orang sholat tanpa sutra, ya, maka banyak sekali mudarat yang ditimbulkan. Pertama, orang mau lewat susah. Apalagi kalau dia sholat pas di belakang kita. Kita mau lewat, aduh, mau lewat sini. Akhirnya bingung orang mau lewat. Karena dia sudah tidak pakai sutra. Sementara kita tahu melewat di depan orang yang sholat itu dosa. Hanya bingung orang. Itu kan sebuah kemungkaran. Apalagi ada mudarat buat orang lain. Ya. Maka yang wajib baginya mengambil kursi taruh. Karena ini menolong orang lain juga. Orang mau lewat santai. Ini kadang orang jadi bingung mau lewat, ragu-ragu, takut. Ya kan banyak kayak gitu. Hanya lewat jalan yang lebih jauh, menghindari. Gara-gara dia tidak pakai sutra. Nah, kita yang lihat dia tidak pakai sutra, pasang sutra. Ya, pasang sutra. Jangan sampai membiarkan. Paham ya? Ada lagi? Sudah? Kita, ya, ya, terakhir. So, ya. Nah ini seandainya di luar sholat, antum belum sholat, antum dari belakang datang, terus teman antum ini kakinya sampai di sini, ini jelas mengganggu orang di belakang. Tidak apa-apa, orang sedikit. Kalau antum belum sholat, ya di luar sholat, ya. Nah kalau sudah sholat, jangan, ya. Dikhawatirkan ini gerakan-gerakan yang tadi dilarang. Kecuali memang sangat mengganggu, kakinya sampai antum mau sujud susah, bisa-bisa kena kakinya dia. Nah, tidak apa-apa antum. Kalau ada adiyah, ada gangguan di situ, tidak apa-apa. Tapi kalau hanya miring-miring sedikit, kalau di luar sholat, tidak apa-apa antum tegur supaya rata. Meskipun dia lagi sholat, tidak apa-apa antum geser sedikit. Ya. Ya, tapi kalau lagi sholat, sebaiknya jangan. Kecuali memang ada gangguan, kakinya miring sekali sampai orang mau sujud itu susah. Ya, itu boleh kita perbaiki dalam rangka menghilangkan gangguan tadi. Ya, ilahnya di situ. Paham ya? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.